Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Khairunisa dari 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal penerimaan kas, yang ketiga ada jurnal penjualan, yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima ada jurnal umum. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang atau aktiva lainnya secara kredit. Biasanya sering dilakukan oleh perusahaan, yaitu pembelian barang dagangan, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian inventaris dan sebagainya. Di sini saya dapat sumbernya dari Google, jurnal pembelian. Tanggal 12 Juli, faktur nomornya 0025, dibeli barang dagangan dari UD Mekar senilai 2 juta dengan syarat 2/30 N/30. Jadi di tabelnya berisi 2 jutanya di kolom pembelian dan utang dagangnya juga diisi 2 juta. Tanggal 15 Juli, faktur nomornya 204, dibeli dari toko Mawar, di antaranya satu mesin ketik dengan seharga 400.000, yang kedua ada perlengkapan kantor dengan seharga 200.000, dan di kolom tabel jurnal pembelian diisi di perkiraan atau keterangan itu peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Tadi yang pertama ada seharga 400.000, yang kedua ada 200.000. Di utang dagang juga kita tulis 400 dan 200.000. Yang habis itu ada tanggal 22 Juli, nomor fakturnya M35, dibeli barang dagang dari UD Melati seharga 2.300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Di tabelnya 2.300.000 di pembelian serta 2.300.000 di utang dagang. Ada tanggal 24 Juli dan ada tanggal 28. Di tanggal 24 itu faktur nomor L065, dibeli perlengkapan perlengkapan toko seharga 400.000 dari UD Laksana. Itu terjadi di kolomnya itu perlengkapan kantor. Peralatan kantor, perkiraannya jumlahnya 400.000 serta utang dagangnya 400.000. Tanggal 28 Juli, faktur nomornya 209E, dibeli barang dagangan dari PT Kemuning seharga 3 juta. Di kolom pembelian diisi 3 juta, di utang dagang berisi 3 juta juga. Dan di paling bawah pembelian sudah dijumlahkan menjadi 8.500.000 dan di kolom jumlah menjadi 1.600.000 dan di utang dagang menjadi 10.100.000. Dan di sini kalau dijumlahin dari kolom pembelian dan jumlah itu sama-sama balance dengan utang dagang ya. Karena 8.500.000 ditambah 1.600.000 hasilnya juga 10.100.000. Ada jurnal pengeluaran kas atau disebut dengan Cash Payment Journal. Apa itu dia? Ia adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas. Misalnya membayar utang, membayar gaji, membayar pembelian barang secara tunai dan lain-lain. Perlu dicatat dengan secara tunai. Dan saya akan memberikan contohnya dari sumber Google juga ya. Punya diisi red penjualan, jumlahnya 300.000 dan kasnya juga 300.000. Terus ada lagi tanggal 16 Juni 2017, melakukan pelunasan utang CF Andri 1.650.000. Di tabel jurnal pengeluaran kasnya diisi 1.650.000 itu di kolom utang dan kasnya 1.650.000.
Sehabis itu ada tanggal 20 Juni 2017 sudah dilakukan pembelian perlengkapan kantor dengan tunai pada toko makmur senilai 250.000. Berarti dengan tunai di jurnal pengeluaran kasnya diisi akun perlengkapan dengan harga, jumlah, dan kasa diisi 2.550.000 juga. Dan yang terakhir ada tanggal 30 Juni 2017 dilakukan pembayaran gaji karyawan seharga 1.300.000. Di jurnal pengeluaran kasnya di tabelnya diisikan beban gajinya, di akun ditulis dengan kata beban gaji. Jumlahnya tadi berapa? 1.300.000 dan kasnya 1.300.000 juga. Jadi sudah selesai dan kita total semuanya. Pembelian dan utang kita total. Lalu kolom debit dan kredit kita total semua. Di debit ada pembelian, utang, dan jumlah. Dijumlahkan menjadi semuanya total 5 juta. Di kredit juga ada kas. Semua kita jumlah dari awal tadi juga ada hasilnya 5 juta. Berarti balance. Dan yang ketiga ada jurnal penjualan atau namanya sales journal. Apa itu? Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lain secara kredit. Yang tadi pengeluaran kas itu dengan cara tunai, dan yang penjualan lagi sekarang dengan cara kredit. Saya akan memberikan contohnya lagi. Dan contoh soalnya pada transaksi pada toko Nusantara periode bulan Juli, tanggal 6 Juli. Transaksi penjualannya nomor fakturnya 011. Dijual sejumlah barang dagang kepada toko bersama seharga 3.200.000 dengan syarat N30. Di tabelnya berisi syarat pembayarannya tadi 4/10 N/30 semuanya. 3.200.000. Yang kedua ada tanggal 10 Juli, nomor fakturnya salah ini. Fotonya pada tanggal 6 Juli. Tanggal 6 Juli, transaksi penjualannya nomor fakturnya nomor 011. Dijual sejumlah barang dagangan kepada toko bersama seharga 3.200.000 dengan syarat N/30. Di jurnalnya diisi syarat pembayarannya 4/10 N/30. Jumlahnya 3.200.000. Yang kedua ada tanggal 10 Juli, fakturnya nomornya 0012. Dikirim kepada toko Sahabat untuk barang yang telah dipesannya seharga 2.400.000 dengan syarat 4/10 N/30. Tadi juga sama, berarti syarat pembayarannya semuanya 4/10 N/30 ya. Jumlahnya tadi 2.400.000. Tanggal 19, nomor fakturnya 013, dikirim barang pesanan toko family senilai 1.400.000. Berarti tadi syarat pembayarannya juga sama, 4/10 N/30. Jumlahnya 1.400.000. Dan tanggal 27 yang terakhir ini, fakturnya nomor 0114, telah dijual barang dagangan kepada PD Cipta Usaha seharga 2.800.000 dengan syaratnya sama, 4/10 N/30. Berarti syaratnya sama, ditulis juga kayak gitu. Dan jumlahnya 2.800.000. Kita total semuanya menjadi 9.800.000. Keempat ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Apa itu dia? Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan perusahaan. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, penjualan tunai, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan lagi contohnya. Saya akan memberikan contoh sumber dari Google juga ya.
transaksi terjadi pada bulan Juli oleh UD Cahaya. Pada tanggal 4 Juli, transaksinya dijual barang dagangan secara tunai seharga 2.300.000. Nomor bukti kasnya masuk 031. Di tabelnya berarti diisi kas sebesar 2.300.000. Dan di penjualannya juga diisi 2.300.000. Tanggal 8 Juli, transaksinya buktinya nomor 032, diterima penghasilan bunga sebesar 300.000. Berarti di tabelnya kasnya juga diisi 300.000 dan perkiraan pendapatan bunga berarti ya, tadi kan pendapatan bunga. Tadi jumlahnya itu 300.000. Tanggal 11 Juli, nomor buktinya 0333. Penjualan tunai pada minggu 2, minggu kedua sebesar 3.700.000. Diisi di kolom kas 3.700.000 dan diisi di kolom penjualan 3.300.000. 15 Juli, nomor buktinya 034. Diterima cek dari toko bersama untuk pembayaran faktur nomor 011 pada tanggal 6 Juli yang lalu sebesar 3.200.000 dikurangi 4%. Di sini diperhatikan ada tanggal 6 Juli lalu sebesar 3.200.000 selama 4%. Berarti tanggal 15 ini dipotongkan harga sebesar 4 juta. Maksudnya 4% dari 3.200.000 atau sejumlah dengan 128.000. Jadi cek yang diterima berarti 3.200.000 dikurang dengan 128.000 berarti hasilnya 3.072.000. Dan tanggal 15 ini mengakibatkan pengurangan piutang perusahaan. Berarti di tabelnya diisikan dengan 3.772.000 karena tadi udah dipotong 4%. Dan lalu di penjualannya diisi dengan 3 juta, maksud saya di potongan penjualan tadi seharga 128.000 dan piutang dagangnya tadi awalnya 3.200.000. Nah, sekarang tanggal 18 Juli, bukti nomornya 035. Penjualan tunai selama minggu ketiga menurut bukti penghitungan kas sebesar 3.800.000. Seperti tadi, tanggal 18 3.800.000 ditaruh di kolom kas dan 3.800.000 ditaruh di kolom penjualan serta jumlahnya ada 10 juta. Itu tanggal 20. Dan yang itu ada lagi tanggal 20 Juli, bukti nomornya 036, pemberian pinjaman kas permohonan Bank Buana disetujui dan kontrak kredit ditandatangani sebesar 10 juta. Di kolom penjualannya, maksudnya di kolom penerimaan jurnal penerimaan kas itu dikasih ada 10 juta, ada hutang bank dan di jumlahnya ada 10 juta. Tanggal 25 bukti selama minggu keempat penjualan 3.200.000. Di tabelnya berarti diisi 3.200.000 di kas dan 3.200.000 di penjualan. Habis itu tanggal 28 Juli. Nah, diterima cek sebesar 1.344.000 dari toko Family untuk pelunasan faktur nomor 013 penjualan seharga 1.400.000 dan mendapatkan potongan harga 4%. Di tabel itu 1.344.000 berada di kas dan potongan pembelian tadi seharga 56.000, berarti piutang dagangnya 1.400.000. Dan tanggal 31 Juli buktinya nomor 39, penjualan tunai minggu terakhir di bulan Juli dihitung sejumlah 2.800.000. Berarti di tabelnya 2.800.000 berada di kas dan 2.800.000 juga berada di penjualan. Kita total semuanya menjadi di kas menjadi 30.516.000. Di potongan pembelian maksud saya penjualan itu ada 184.000 dan di piutang dagang ada 4.600.000 dan di penjualan ada 15.800.000 serta di jumlah paling ujung ada 10.303
maksudnya 10.300.000. Satu lagi ya, ada jurnal umum atau yang disebut juga dengan memorial. Apa itu dia? Jurnal umum biasa digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari keempat jurnal yang tadi saya jelaskan. Ada transaksi yang itu sebagai berikut. Ada satu, retur penjualan dan pengurangan harga. Yang kedua ada potongan penjualan. Yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat ada penyesuaian akhir tahun. Dan yang kelima ada penyesuaian kembali di awal tahun. Untuk jurnal umum ya, pada tanggal 4 Maret 1991, saya dapat dari Google juga ya. Diterima kembali, maksud saya dikirim nota debit kepada PT Agung sehubungan dengan pengembalian barang dagangan yang dibeli karena tidak sesuai dengan mutu pesanan sebesar 30.000. Berarti di kolomnya kan cuma ada debit dan kredit. Berarti 30.000-nya ada di kolom debit dan retur barang dagangannya di kolom debit 30.000. Di retur pembeliannya 30.000 juga di kredit. Jadi balance sama ya. Yang kedua ada tanggal 7 Maret diterima kembali dari toko Sumba barang dagangan sebesar 250.000 karena rusak. Berarti retur penjualannya 25.000 ada di debit dan piutang dagang toko Sumba 25.000 ada di kredit. Sama-sama balance berarti ya. Sudah, itu aja contohnya. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau kurang berkenan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.